Seorang misterius menebarkan paku-paku dan gotri di jalan kantor polisi. Dan benar saja, polisi-polisi yang mengejarnya jatuh terpental dan mereka kesakitan karena menginjak paku-paku yang ditebar pria tadi. Dua pria ini masuk ke rumah tempat kejadian perkara. Ponakannya menemukan beberapa kejanggalan di sana, seperti kamera yang tidak ada lagi memory cardnya dan beberapa hal aneh lainnya. Pas lagi ngecek-ngecek, ada seseorang yang masuk ke sana. Mereka berdua pun panik dan bersembunyi di bawah ranjang. Pas mau buka spray ranjang, orang itu dapat telepon dan akhirnya pergi dari sana. Mereka berdua pun keluar dari rumah itu. Pas di luar, si ponakan meminta pamannya untuk ngecek file CCTV yang menghadap ke rumah itu. Mereka pun pergi ke rumah polisi baik untuk meminta bantuan. Tapi si polisi malah nggak mau, karena file CCTV itu terekam di dalam server yang ada di kantor polisi. Namun dua pria ini mendesaknya dan memohon pada polisi baik. Mereka pun menyusun strategi dengan perhitungan yang matang. Dua pria ini akhirnya menjalankan aksinya guys. Kedua pria ini nyamar jadi petugas cleaning service. Si paman melumasi tangga dengan oli. Dia menebarkan paku-paku di lantai dan menebarkan bola-bola besi. Dia pun masuk ke kantor polisi untuk memancing polisi keluar kantor. Guys, tapi polisi-polisi di sana malah nggak notice sama dia. Untungnya si bos polisi menyadari hal itu. Dia tahu itu adalah Tanrek. Dia pun memerintahkan anggota untuk menangkap pria ini. Terjadilah huru-hara dan kejar-kejaran di dalam kantor. Sampai si paman menyemprotkan apar dan keluar dari ruangan. Akhirnya si paman memancing polisi-polisi itu untuk keluar ruangan. Saat mengejar, di luar polisi-polisi itu menemukan beberapa hambatan yang sudah dipersiapkan oleh pria tadi. Polisi-polisi itu pun menjadi korban keganasan jebakan-jebakan paman. Setelah polisi-polisi keluar, ponakannya masuk menemui polisi baik untuk mengecek file CCTV yang ada di TKP. Ponakannya ngecek file-file pengeluaran korban yang diberikan oleh polisi baik. Dia menemukan catatan sebuah tempat favorit korban, yaitu sebuah coffee shop. Mereka pun pergi ke sana dan mengamati sebuah bangunan. Pria ini curiga korban ke sana untuk memata-matai seseorang. Mereka pun meminta buku catatan pengunjung yang ada di gedung itu pada petugas di sana. Dan pas dicocokkan dengan selebaran itu, benar ada pengunjung yang datang dari salah satu SMA. Dan SMA itu adalah tempat sekolah anak korban yang hilang. Mereka pun ngecek rumah susun itu dan nyamar jadi polisi. Ternyata di sana ada gadis perempuan, guys. Gadis perempuan ini mempersilahkan mereka berdua masuk. Dan pas ditanya, ternyata gadis ini adalah teman anak korban di sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bersambung next part ya, guys.